Hari ini mau bikin sup yang creamy tapi nggak pakai krim sama sekali, jadi lebih ekonomis. Tapi no worries guys, rasanya tetap enak banget dan comforting. Nah pertama kita tumis bawang-bawangan sampai harum, terus masukin ayam sama jagung. Tapi ini toppingnya bisa disesuaikan sama selera kalian ya, pakai wortel atau jamur gitu juga enak banget sih. Kalau udah masukin tepung, dimasak sampai mateng, terus tambahin susu, garam sama bumbu lainnya. Nah buat pengentalnya, karena kita nggak pakai krim kan, jadi aku mau tambahin maizenaku. Ini tuh maizena yang selalu ada di dapurku sih, nggak pernah ganti kayak yang lain. Fungsinya banyak banget, bisa buat mengentalkan kuah, melembutkan kue atau roti gitu, sama merenyahkan gorengan juga. Nah ini supaya udah jadi, tinggal kita pindahin ke mangkuk tahan panas, terus atasnya kita tutup pakai puff pastry yang udah dipotong kotak. Jangan lupa olesin telur biar nanti warnanya tuh golden brown, terus tinggal dipanggang sampai puff pastry-nya mengembang. Nih warnanya bakal cantik, flaky, krim supnya juga gurih, terus dimakan pakai puff pastry langsung elevate rasanya sih. Please banget kalian harus coba. Punya sisa roti tawar daripada bulukan, mending dibikin jadi dessert ini deh. Bahannya gampang aja guys, pasti ada di rumah, jadi roti tawarnya nggak mubazir. Oke, pertama potong roti tawar jadi kotak-kotak kecil kayak gini, terus masukin ke dalam wadah. Lanjut campur telur, susu, gula, sama bahan lain yang aku tulis. Kalau udah kecampur rata, kita tuang ke roti tawar yang tadi sampai semuanya kerendam. Sebenarnya kayak gini aja tuh udah enak, tapi kalau mau tambahin topping lagi juga boleh, pokoknya sesuai selera aja. Kalau udah tinggal kita air fryer selama 15 menit. Yang Salfok ini aku pakai air fryer transparan pertama di Indonesia dari Starco. Wadahnya food grade, nggak mudah pecah, dibersihinnya juga gampang banget. Udah gitu dayanya rendah, cuma 800 watt dan udah ada sistem locking jadi aman digunain. Lihat deh, bread pudingnya matang sempurna. Ini dimakan pas anget-anget enak banget guys. Please banget kalian harus coba. Hai beginners, hari ini kita bikin muffin yuk. Kalau ikutin resep ini, dijamin anti gagal, hasilnya bakal mengembang sempurna, terus super moist juga. Nah, pertama kita kocok telur sampai berbuih kayak gini. Masukin mentega yang udah dilelehin, susu sama air, terus aduk sampai rata biar nanti pas dicampur ke bahan keringnya lebih gampang. Kalau udah, kita pindah ke bahan kering. Buat terigunya, kita pakai segitiga birunya Bogasari, karena kalau bikin kue kayak gini maunya pakai bahan berkualitas dong biar hasilnya maksimal. Nah, ini bahan keringnya kita ayak dan aduk rata. Lanjut bikin cerukan di tengahnya buat taruh chocolate chip, terus baru tuang bahan cair yang udah kita buat tadi. Next, pakai spatula atau kocokan kawat kayak gini, kita aduk adonannya dari tengah ke pinggir sampai kecampur rata. Diaduknya jangan terlalu kuat ya beginner, sama asal kecampur aja, jangan sampai overmix biar nanti hasilnya gak bantet atau jadi keras. Kalau udah, tinggal kita tuang ke dalam cetakan muffin sampai 3/4 keisi. Taburin choco chip lagi, terus kita panggang selama 25 menit. Nah, muffin yang bagus hasilnya bakal mengembang rata kayak gini, terus teksturnya juga ringan dan empuk beginners. Enak banget sih ini. Pokoknya tinggal ikutin tips di video ini sama pakai terigu Bogasari, dijamin sukses. Anyways, jangan lupa cek Instagram dan TikTok Kreasi Bogasari buat resep lainnya. Kalian tahu gak sih kita bisa bikin gorengan tanpa tepung tapi pakai oats, terus tetap crunchy banget, jadi tinggi protein dan serat juga. Nah, temenin aku beli oatsnya dulu yuk. Gak usah jauh-jauh, ini aku ke Alfamart terdekat aja. Soalnya udah ada guys Quaker rolled oatsnya di Alfamart. Ini tuh bagus banget dikonsumsi tiap hari karena terbuat dari oat utuh, mengandung beta glukan buat jaga kadar kolesterol dalam darah dan memelihara fungsi pencernaan. Terus bisa juga jadi pengganti tepung, tinggal di blend halus kayak gini aja, bisa buat cookies atau pelapis gorengan. Nah, kalau udah halus tinggal kita campur bawang putih bubuk, penyedap sama air, terus udah jadi deh pelapis gorengannya. Next buat isian tahunya kita tumis bawang putih sampai harum. Isiannya aku pakai wortel, kol sama tauge, kasih air dikit biar layu, terus tinggal tambahin bumbu. Lanjut ini tahu pongnya udah aku bolongin, terus buat masukin isiannya aku pakai bantuan piping bag biar lebih gampang. Tahunya kita celupin ke pelapis gorengan yang udah kita buat, terus tinggal digoreng sampai kecoklatan. Lihat guys, ini hasilnya cakep banget. Gak usah khawatir, tanpa tepung pun dia tetap crunchy kok kalau pakai Quaker rolled oats. Jangan lupa belinya bisa di Alfamart terdekat. Jadi start your day right with Quaker oats. Gak kerasa udah akhir tahun aja ya. Yuk guys, kita bikin cemilan yang super festive kayak gini buat nemenin malam tahun baru nanti. Pertama kita mau rebus bahan-bahan yang aku tulis sampai larut dan mendidih. Terus kita mau tambahin krim cafe. Ini tuh creamer serbaguna kesukaanku karena dia low sodium dan cocok banget buat bikin makanan atau minuman manis kayak gini. Nah, masukin krim cafe sama tepung, matiin apinya, terus langsung diaduk cepat sampai kecampur rata. Kita tunggu sebentar sampai adonannya gak panas lagi. Baru masukin telur yang udah dikocok lepas dikit-dikit ya guys sambil diaduk. Kalau udah tinggal kita pindahin ke piping bag, terus bisa langsung digoreng kayak gini. Atau kalau mau dibentuk dulu biar lebih lucu juga bisa banget. Hasil churrosnya tuh bakal garing di luar tapi dalamnya lembut dan airy, terus dimakannya pakai coklat lumer kayak gini, enak banget sih. Selamat mencoba. Karena banyak banget yang request kue tanpa oven dan mixer ini lagi, tapi pengen rasa lain, jadi yuk kita bikin rasa matcha. Di tengahnya ada strawberry juga guys, kelar deh, enak banget. Oke, ini kita buat adonan crepe-nya dulu, campur telur sama bahan keringnya. Kalau udah, masukin mentega cair, terakhir baru susunya bertahap ya guys. Next, adonannya mau kita saring buat make sure nggak ada gumpalan. Dinginin di kulkas selama 1 jam, terus baru bisa kita masak. Anyways,
guys, aku lagi suka banget pakai kompor induksinya Neozen ini karena dia keren banget. Masa bisa diatur suhu, waktu sama wattnya guys. Jadi bisa irit gas, hemat listrik. Terus ini panasnya lebih cepat dan bisa otomatis mati kalau nggak ada panci di atasnya. Dan semua produknya Neozen tuh di sana emang estetik banget ya. Yang mau belanja bisa klik keranjang kuning. Nah, ini kripnya kalau udah muncul bubble tinggal kita balik terus udah. Lanjut ke krimnya, ini gampang banget, cuma pakai whipping cream sama gula, terus diaduk sampai kaku. Tinggal kita susun aja krip sama krimnya, jangan terlalu tebal atau tipis, terus tiap layer keempat aku kasih potongan strawberry di atasnya. Ini aku lanjutin sampai 16 layer, memang dibutuhkan kesabaran ya guys, tapi jujur ini seru banget bikinnya, terus hasilnya tuh mewah. Krip sama krimnya juga lembut banget nih mulut, please banget kalian harus coba. BM banget risol mayonya Margo, tapi gak sanggup antri dari jam 4 pagi. Jadi yuk kita coba recreate. Ternyata bikin kulit risol gak sesusah itu guys. Nih, tinggal campurin semua bahan, aduk sampai rata, terus tambahin sedikit minyak. Lanjut kita panasin teflon di api kecil, masukin adonannya tipis aja sambil langsung diratain. Nah, aku suka banget nih liatin Margo siapin isian risolnya. Ada mayones dicampur susu kental manis, terus ada telur rebus, keju, sama smoked beef juga. Kalau udah siap semua, tinggal kita susun kulit dan isiannya, terus dilipat mulai dari bawah. Ini harus rapat ya guys, biar isinya gak kemana-mana. Lanjut kita celup ke telur sama tepung roti, terus tinggal digoreng aja, tapi karena akhir-akhir ini aku lagi ngurangin minyak, jadi ini aku air fry aja pakai air fryer dari Neozen. Ini bisa banget ngurangin minyak dan lemak jenuh sampai 80% guys. Desainnya juga estetik banget, terus udah touchscreen dan ada 12 variasi program. Lihat guys, ini gak digoreng pun hasilnya tetap golden brown dan garing, jadi gak mengurangi rasanya, tetap enak banget dan lebih sehat lagi. Menurutku kalian wajib banget sih punya air fryer Neozen ini di rumah. Langsung klik keranjang kuning. Kak, kue tanpa oven, kukus, mixer, tepung, telur. Oke, jadinya puding kayak gini kali ya. Ini bisa jadi alternatif kue ulang tahun, bikinnya gampang banget tapi enak banget guys. Buat puding kelincinya, kita masak puding susu pakai yang instan aja, terus masukin ke cetakan kelinci. Kalau udah dingin dan kebentuk kayak gini, mata sama kupingnya tinggal kita kasih warna. Ini aku juga udah buat puding coklat, di tengahnya aku tambahin potongan puding sama Oreo yang dihancurin, terus taruh kelincinya. Gemes banget ya. Terakhir biar makin cantik mau aku hias pakai edible gold. Kayaknya kalau kayak gini aja kurang ya guys. Nah, buat teman makannya aku mau buat fla dari My Fla. Ini tuh bubuk instan buat saus puding, gak perlu dimasak guys. Bener-bener tinggal campurin air panas aja langsung jadi. Selain yang vanilla, My Fla juga ada rasa coklat nih. Legit rasanya enak-enak banget guys. Terus gak cuma buat puding, My Fla juga bisa buat isian kue sus, croissant, dan lain-lain. Yuk yang mau lihat promo dan resep menarik lainnya bisa cek @pudingnutrijal. Menu wajib orang Korea pas lagi ulang tahun atau melahirkan nih guys. Yang suka nonton drakor pasti tahu. Ternyata rasanya enak banget, tipe comfort food, bikinnya juga gampang banget lagi. Pertama kita mau rendam dried seaweednya dulu. Kalau udah ngembang kayak gini, kita mau tumis bawang putih sampai harum, terus masukin daging dimasak sampai kecoklatan. Next masukin seaweednya, tambahin air, masak sampai mendidih, terus kalau udah lanjut masak di api kecil selama kurang lebih 40 menit. By the way, yang salvok sama pancinya ini dari Home Cook Charm yang Blue Series. Handle sama knobnya nyaman banget digenggam guys, terus tutup kacanya transparan, ada lubang buat ngeluarin asapnya. Nah, kalau udah matang, tinggal tambahin kecap asin sesuai selera. Buat teman makannya, aku mau bikin side dish Korea yang terkenal banget juga. Ini bikinnya gampang banget, tinggal campur telur, susu, sama garam, aduk rata, terus masukin sayurannya. Next, panasin teflon. Ini aku masih pakai Home Cook Charm yang Blue Series, cantik banget ya. Udah gitu mereka ada lapisan marble coating, terus anti lengket dan gores guys. Yang mau belanja bisa klik keranjang kuning di atas namaku ya. Nah, ini telurnya kita masak di api kecil, tipis-tipis aja, terus digulung sampai telurnya habis. Jadi deh guys, menu komplit ala Korea. Ini bener-bener simple tapi enak banget. Selamat mencoba. Bentar guys, ada yang udah pernah cobain sushi versi manis belum? Ini rasanya manis campur gurih, dimakannya pakai cocolan saus santan gitu, enak banget sih. Pertama kita siapin sausnya dulu, tinggal masak semua bahan yang aku tulis sampai mengental. Nah, beda dari yang biasa, sushi yang ini gak pakai nasi, tapi pakai ketan yang dicampur sama santan guys. Terus buat topping buahnya bebas sesuai selera kalian, ini aku pakai semangka, kiwi, mangga, sama kelapa. Mangganya aku iris tipis, terus gelar di atas roller yang udah dilapisin plastik wrap. Atasnya kita kasih ketan, pastiin rapat gak ada yang bolong, tapi jangan terlalu tebel ya guys. Lanjut susun semangka sama kiwi yang udah dipotong memanjang, kalau udah rapi tinggal kita roll deh. Kuncinya harus rapi dan sabar ya guys, biar bentuknya bisa cantik. Terakhir biar makin enak dan cantik, atasnya aku taburin kelapa parut. Ini rasanya mirip mango sticky rice sih, tapi ada tambahan buah lainnya jadi lebih segar. Please banget kalian harus coba. Karena menu KFC yang satu ini cuma ada di luar negeri, kita bikin sendiri aja kali ya.
Dengarkan kulitnya garing banget. Tenang guys, kalau sama aku resepnya akan selalu gampang. Buat fillingnya tinggal campur telur, gula, whipped cream sama susu, terus kita masukin kulkas selama 30 menit. Sambil nunggu kita mau siapin kulit egg tartnya. Aku mager kalau bikin, jadi kita pakai puff pastry instan aja ya. Ini tinggal dicetak terus tekan-tekan ke mangkok pie-nya. Kalau udah, kita susun di loyang yang udah dilapisin aluminium. Terus masukin coklat hazelnut, bisa merek apa aja, sama filling yang tadi udah kita buat. Lanjut dipanggang selama 25 menit. Nah, yang bikin beda, egg tart ini pakai marshmallow guys di atasnya. Aku pakai mallow plain dari Chom Chom Marshmallow yang udah halal certified ya. Kita taruh di atas egg tartnya, terus dipanggang sebentar aja. Ini unik banget sih, luarnya garing, dalamnya lembut, terus ada marshmallownya lumer di mulut. Please banget kalian harus recook, gak usah jauh-jauh ke luar negeri guys.